Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima ila Syekh. Al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بما في الدارين آمين. ودوات الركلامة. Wadawatin, yakni wadah itu apa? Untuk tinta. Kalau zaman sekarang diceritakan susah paham karena nggak ngalamin ya. Mungkin lihat film kartun atau film kuno begitu. Jadi zaman dulu ini tinta, kalau dia ngalamin di pondok itu, tinta itu dimasukkan dalam, kita misalnya pakai kuningan, terus dalamnya itu serat dari pohon pisang. Nah, tintanya taruh di situ. Jadi saya dibalik pun nggak tumpah karena ketahan ini, dan kasih serat pohon pisang itu jadi nggak bau. Tapi juga nggak ngerti bahannya apa itu tinta Cina itu, baunya minta ampun sebenarnya. Tapi dengan taruh di situ tuh nggak bau. Nah, ini begini. Nah itu mungkin zaman dulu ada juga warga kerajaan membuat itu dari emas, makanya saya dibahas itu. Mungkin wallahu a'lam dari emas, dari perak begitu. Mungkin makanya saya dibahas ini. Nah, kemudian itu pena. Kalau dulu mungkin bambu atau apa gitu, kalau abang udah ngalami, ada mata penanya. Nah, dicelup, ditotolin gitu. Makanya disebut wadawatu wa miklamatin. Wadah tinta, wa miklamah, dan alat untuk, kalau ini kita bisa pahami sekarang, untuk meraut pensil itu kan ada. Nah, ini untuk meraut pena yang ditocol zaman dulu itu. Nah, itu pun pakai perak juga nggak boleh. Wasikin dawatin, demikian pula pisau pena, pisau tinta. Ya, lihat gambar ini jauh dulu gimana. Tapi mungkin ya kayak rautan pensil itu, cuman ini yang nempel di wadah tinta itu. Wasikin dawatin wa mihnatin, dan pisau untuk kerja. Jadi ini semua yang disebutkan ini, jangankan dengan emas, dengan perak pun nggak boleh. Jadi yang boleh yang kemarin tuh, untuk alat perang. Untuk alat perang. Wa ta'liqu qindilin. Demikian pula menggantungkan lentera, lampu gantung begitu. Itu nggak boleh juga. Yang dihiasi dengan perak. Kalau emas ya lebih parah lagi. Di masjidin, di masjid. Malah dalam syarahnya diberitahukan di sini, jangankan lampunya, gantungannya aja pakai perak juga nggak boleh. Dah, ini bahas tentang peralatan perang, peralatan kendaraan, peralatan kerja, peralatan belajar. Jadi seandainya mahasiswa bapaknya kaya raya begitu, lalu dibelikan pena dengan ukuran perak, nggak boleh. Loh, ini kan perak, nggak boleh.
emas apalagi gitu. Ya, kemudian dibahas yang boleh adalah alat untuk perjuangan, alat untuk peperangan. Wa ghairul khatami minal huliyi. Ya, ini juga tidak boleh memakai perhiasan ghairul khatam selain cincin. Itu bukannya udah itu saling itu bukan? Kita betul. Kan kalimat ta'alif. Oh. Jadi selain cincin itu nggak boleh juga minal huliyi. Katuqin. Seperti tuk itu apa? Kalung. Kalung bagi laki-laki. Itu nggak boleh. Emas mau perak nggak boleh. Itu jumhur madzhab Syafi'i begitu. Kalau untuk zina, kecuali memang sudah Abu ya bilang kemarin, kecuali memang ada fungsinya. Apa itu untuk obat misalnya? Memang betul-betul nggak tahu Abu ya yang dipakai orang-orang katanya ada magnetnya, ada apanya begitu. Nah, itu kalau memang kata dokter betulan untuk itu ya boleh. So, pada dasarnya hiasan kalung itu adalah khasnya wanita. Hiasan kalung adalah khas wanita. Maka walaupun kalung itu nggak disebutkan dalam hadis secara tekstual, kalau di dalam Al-Quran bagi laki-laki nggak boleh, tapi itu ada unsur tasyabbuh bin nisa, itu masalahnya, menyerupai wanita. Masalah haramnya di situ. Kadang-kadang orang sok kembali Quran ke hadis, akhirnya jadi tekstualis. Padahal kalau itu nanti dijabarkan dalam kehidupan sehari jadi sangat ngaco. Misalnya dia nggak mau itu kan kias, misalnya begitu. Nah, itu kan tidak mansus, misalnya begitu. Itu nggak ada teksnya. Itu kan hanya istilah ulama. Nah sekarang kalau dibalik, misalnya dia seorang bapak, lalu anaknya misalnya nempeleng bapaknya, maka dalam Al-Quran nggak disebutkan bahwa anak nggak boleh nempeleng bapak, itu nggak ada. Yang ada itu wala taqul lahuma uffin, dalam jangan berkata pada orang tua kalian. Kalau tekstualis, maka loh, bapak kan baca di Quran yang nggak boleh itu mengatakan ini kan nggak mengatakan cuman mukul. Padahal lebih paham mana? Ya lebih paham mukul, lebih paham nempeleng. Nah begitu. Ini kalau hanya betul-betul tekstual, itu malah kacaunya kehidupan gitu. Nah, dalam Al-Quran wala taqul lahuma uff, mengucapkan aja nggak boleh, apalagi yang lebih parah dari itu. Kata-kata itu kan ya kata-kata paling ringan untuk menyakitkan itu. Itu aja nggak boleh, apalagi sampai nempeleng. Nah kalau menjadi tekstualis, kembali kepada Quran secara teks, nah itu nggak ada di Quran. Larangan nempeleng bapak itu nggak ada. Apa berarti terus boleh? Gimana keadaan umat kalau begitu? Nah maka kembali ke sini. Kalau ditanya dalil letterlessnya, dalil tekstualnya, memang nggak ada bahwa laki-laki tidak boleh pakai kalung, itu memang nggak disebutkan. Tapi Rasulullah SAW melarang tasyabbuh, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, itu nggak boleh. Nah tentu. Wadumlujin. Dumluj ini kalau raja-raja zaman
dulu itu, zaman dulu raja-raja kan biasanya fisiknya badannya kekar begitu. Nah, di lengan atas ini dipakai gelang. Nah, itu dublus namanya. Wasiwarin dan gelang bawah itu nggak boleh juga. Watajin dan juga mahkota. Dan juga mahkota. Itu bagi laki-laki juga tidak boleh. Fi saqbil baiti, dan juga tidak boleh menghias di saqbil bait, di plafon rumah, wal masjidi, dan masjid. Ya, aku yang lihat dari syarah yang lain. Nah, Abia merasa perlu untuk melihat syarah lain. Kenapa? Memang ini yang muftah bihi. Jadi muftah bihi itu yang mu'tamad, yang difatwakan secara umum atas nama mazhab Syafi'i. Nah, ini kan tentang menghias atap rumah atau plafon dan dinding baik rumah maupun masjid. Nah, tentang masjid ini, ini Imam As-Subki, Imam Qadhi Husain itu memperbolehkan, apalagi untuk Ka'bah. Itu yang memperbolehkan. Walaupun tetap ya Imam Rafi'i, Imam Nawawi sebagai syekhain dalam mazhab Syafi'i tetap mengatakan nggak boleh. Supaya kita bisa maklumi kalau misalnya Ka'bah hias kayak gitu misalnya. Nah, sekarang udah terlanjur ini, udah terlanjur dipasangin. Terus gimana itu kalau udah terlanjur ada? Fala bistuhlika bihaitsu la yasma'u minhu syai'un bisabqi jazatul istidamatu wa illa fala. Seandainya dilebur, ya, bihaitsu la yasma'u, sekiranya tidak bisa terkumpul minhu dari peleburan itu apa syai'un, sesuatu, bisabki, dengan dipanaskan pakai api begitu, jazatul istidamatu, maka boleh diteruskan aja. Wa illa fala. Kalau
tidak yastami berarti yastami, maka nggak boleh. Maksudnya gimana? Jadi kalau perak ini tadi ditempel-tempelin pada dinding, pada plafon. Kalau itu betul-betul menyatu dengan bahan dasarnya, sehingga seandainya dipanaskan itu udah nggak bisa terpisah, udah betul-betul menyatu, maka itu nggak apa-apa dibiarkan. Tapi seandainya masih bisa dipisahkan dengan peleburan pakai panas, terpisah ini perak, ini semen dan sebagainya, maka ya nggak boleh diteruskan. Kita beli rumah misalnya ada plafon emas, ini emas, sedangkan emas, perak ini dibahas. Nah, maka ini gimana? Dicopot apa diteruskan, apa dibiarkan? Nah ini ukurannya. Kalau dengan dipanaskan dengan api itu muncul peraknya, ya udah copotin aja. Copotin, satukan peraknya. Tapi kalau seandainya dia ambil sepotong dipanaskan, oh nggak bisa, udah betul-betul menyatu, ya udah nggak apa-apa. Wa yajuzu, dan boleh, ini masalah lagi ini. Tahliyatul mushafi, menghiasi mushaf. Wal katbu, dan menuliskan mushaf. Bil fiddati, dengan perak. Lil mar'ati, untuk wanita. War rajuli, dan laki-laki. Ya. Mushaf ini ya, khusus Quran. Khusus Al-Quran, bagi laki-laki boleh dihiasi mushaf itu dengan perak, atau bahkan ditulis dengan tinta perak bagi laki-laki. Wa yajuzu tahliyatul mushafi bidzahabi lil mar'ati wa yahrumu 'ala rajuli. Dan boleh bahkan menghiasi mushaf dengan emas bagi wanita. Mau ngasih mushaf termahal sebagai mas kawin. Nah, gimana? Ya itu tadi, perhiasannya dihias dengan emas, karena untuk wanita. Boleh aja. Wa yahrumu 'ala rajuli, dan haram bagi laki-laki. Wa yajuzu, dan boleh, lil mar'ati, bagi wanita. Nah, kembali ke wanita lagi sekarang. Apa? Huliyud dhahabi, perhiasan emas. Kullihi, semuanya kan? Mau pakai jepit rambut dari emas, mau pakai apa lagi? Kerudung emas, mau pakai baju bahannya benang emas, nggak tahu beratnya berapa kilo itu, misalnya, boleh bagi wanita. Nah, ini lihat di sini, hatta na'al, sampai sangibanya emas, sampai sandal dari emas. Wal mansuji bihi, juga yang ditenun dengan emas. Tadi itu apa yang gambarkan tadi, kerudung, sulaman emas, sapu tangan emas, kemudian kain-kain yang dipakai dari emas semua. Bagi wanita boleh, tapi bisyarti adamil israf, dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Memang dalam satu pendapat israf ini relatif karena melihat kekayaan orang, ya. Bagi orang ini segini israf, bagi orang ini enggak. Ada kaul begitu. Tapi yang di sini pilih adalah fa'in asrafat. Israf itu gimana ukurannya? Kakhol-kholin, seperti khol-khol. Apa itu nggak tahu bahasa Indonesia khol-khol. Apa ada apa enggak? Khol-khol itu gelang kaki. Maksudnya apa ada istilah nama khusus untuk gelang kaki, apa ya gelang kaki gitu aja. Tapi artinya khol-khol itu gelang kaki. Kakhol-kholin mi'ata dinarin, 200 dinar.
200 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat kali 200. 4 gram kali 200, 4 kali 200, 850 gram. 1 kilo kurang 1,5 ons. Jadi pakai gelang 8,5 ons. Gelang kaki. Berat. Untuk latihan olahraga mungkin. Kalau pakainya segitu baru nggak boleh karena itu israf. Kalau kurang dari itu boleh. Boleh. Jadi nanti misalnya ini pengen memanjakan istrinya, emas semuanya. Syaratnya jangan sampai segini, dah gitu aja. Kasih gelang kaki 200 gram, gelang tangan 200 gram, cincin 200 gram. Wah, nggak tahu kayak apa beratnya itu. Boleh-boleh saja. Nah, ini dikasih ketentuan angka israf itu di sini dikasih. Itu tatkala sampai 200 gram, sampai 850 gram, 8,5 ons, maka itu haram. Sisi lain ya, sisi lain. Namanya perhiasan itu, kalau kadarnya memang layak. Kalau kadarnya kelewat, udah bukan perhiasan lagi, jadi jelek. Contoh. Perempuan dipakein kalung. Ya, segede jari kelingking misalnya, dihias berlian dan sebagainya. Kelihatan indah. Tapi kalau perempuan pakai kalung emas, segede tiang listrik begitu, taruh di leher, apa masih dikatakan perhiasan? Enggak lagi udah. Apa itu belenggu itu? Jadi secara estetika juga begitu. Satu sisi berlebihan, saraf, satu sisi secara estetika juga hilang posisi dia sebagai perhiasan itu. Cuman sebaliknya, wa yahrumu alaihinna, dan haram atas wanita aw tahdiyatu alatil harbi walau bi fiddah. Bagi wanita tidak boleh menghiasi alat perang walaupun dengan perak, apalagi dengan emas itu. Kenapa begitu? Karena bangsa perang-perangan ini bagian laki-laki. Nah, kalau wanita ikut perang kondisi tertentu itu lain urusan. Tapi ini perang wanita nawa itu benar pengen ikut perang sampai punya pedang dari perak begitu, itu malah nggak boleh kalau dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, takror dulu ya biar nggak terbolak balik, biar kokoh begitu.